Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Etika Profesi dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Di kelompok kami sendiri ada 5 buah 5 orang anggota. Yang pertama ada Bayu Wicaksono Hrimurti, selanjutnya ada Muhammad Arkan Ridwan Razan, lalu ada Farhan Fadlur Rahman Arkan, selanjutnya ada Rizik Prananda, dan yang terakhir ada Audima Oktasena. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan sebuah materi dengan judul perangkat lunak bebas dan lisensi serta open source. Sebelum masuk ke topiknya lebih dalam atau materinya lebih dalam, kami akan mencoba menjelaskan beberapa sub topik atau sub materi yang akan kami bawakan pada kali ini. Yang pertama adalah lisensi perangkat lunak, lalu ada hak kekayaan intelektual, yang ketiga ada perangkat lunak bebas, selanjutnya ada open source, yang kelima ada macam-macam open source, dan yang terakhir ada aspek hukum lisensi open source. Oke, untuk yang pertama materinya adalah lisensi perangkat lunak. Baik, untuk topik yang pertama yaitu lisensi perangkat lunak. Lisensi merupakan pemberian izin tentang pemakaian perangkat lunak yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Dan menurut Microsoft, dalam The Halloween Document terdapat beberapa jenis lisensi untuk perangkat lunak. Yang pertama yaitu lisensi komersial, seperti Windows, Lotus, dan juga Oracle. Dan yang kedua yaitu lisensi trial software, yaitu Adobe Photoshop CS Trial Version, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah lisensi non-commercial use, biasanya diperuntukkan bagi kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya tidak komersil, namun dengan batasan tertentu. Misalnya Star Office yang dapat berjalan di bawah OS Linux dan Windows. Terus yang keempat yaitu ada lisensi shareware yang mengizinkan pemakaiannya menggunakan, menyalin, atau mengadakan tanpa harus meminta izin kepada pemegang hak cipta. Tidak dibatasi waktu dalam pemakaiannya dan juga fiturnya lengkap. Biasanya adalah perangkat lunak dari perusahaan kecil, misalnya WinZip, PaintShop Pro, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu ada lisensi freeware. Biasanya ditemui pada perangkat lunak yang bersifat mendukung atau memberi fasilitas tambahan. Misalnya, perangkat lunak plugin yang biasanya menempel pada perangkat lunak induk. Contohnya itu perangkat lunak iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Yang keenam ada lisensi royalty free binaries. Serupa dengan lisensi freeware, produk yang ditawarkan adalah library yang fungsinya melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu perangkat lunak yang berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu lisensi open source, yaitu lisensi yang membebaskan penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan juga meningkatkan kinerja perangkat lunak. Jenis-jenis lisensi open source yaitu GNU atau GPL. Terus ada the FreeBSD dan juga the MPL. Contoh perangkat lunak yang memiliki lisensi ini yaitu Linux, XAML, Apache, dan lain-lain. Kemudian topik kedua yaitu hak kekayaan intelektual. Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekayaan adalah hak yang kaya, harta yang menjadi milik orang, dan juga kekuasaan. Intelektual adalah cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau yang mempunyai kecerdasan tinggi. Cendekiawan atau totalitas pengertian atau kesadaran terutama yang menyangkut pemikiran dan juga pemahaman. Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain. Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan atau juga penemuannya secara ekonomi, di mana hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Paten adalah melindungi
melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Dan juga merek dagang digunakan oleh pembisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanannya. Terus terakhir ada service mark, adalah kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitor lain. Kemudian untuk topik yang ketiga yaitu perangkat lunak bebas. Ada beberapa jenis kebebasan, yaitu ada kebebasan nol, di mana kebebasan nol yaitu untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Yang kedua yaitu kebebasan satu, yaitu kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kemudian ada kebebasan dua, yang berguna untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Yang ketiga yaitu kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkan ke halayak umum sehingga semuanya menikmati keuntungannya. Dan kerugian menghalangi perangkat lunak bebas, yaitu semakin sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Tidak ada pengguna program yang dapat beradaptasi atau memperbaiki program tersebut. Dan juga pengembang lainnya tidak dapat mempelajari program tersebut atau mengembangkan program baru berdasarkan program tersebut. Terakhir yaitu produktivitas perangkat lunak bebas, yaitu penggunaan yang lebih luas pada program yang dikembangkan, kemampuan untuk mengadaptasi atau program yang ada untuk diubah dibandingkan memulai dari awal, pendidikan lebih baik dari programmer, dan juga eliminasi duplikasi usaha pengembangan. Oke, berikutnya yang keempat, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian source, lalu pengertian open source, lalu jenis lisensi open source, dan yang terakhir adalah contoh open source software. Oke, untuk yang pertama, pengertian source. Source adalah perintah-perintah yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Lalu yang kedua adalah pengertian dari open source. Open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh satu individu atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersedia bebas di internet. Lalu yang ketiga adalah jenis lisensi open source. Open source software menurut Esther Dyson tahun 1998 adalah perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong royong tanpa koordinasi resmi menggunakan kode program yang tersedia secara bebas serta didistribusikan melalui internet. Sementara OSI atau Open Source Initiative adalah suatu organisasi nirlaba yang mendorong permasyarakatan dan penyatuan open source yang diinisiasi oleh Eric Raymond dan timnya. Lalu yang terakhir adalah OSD atau Open Source Definition adalah open source yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu the GNU GPL atau General Public License, lalu the LGPL atau Library GNU GPL, lalu ada the BSD yaitu Berkeley Software Distribution License, lalu ada the X Quartet License, lalu ada the Artistic, yang terakhir adalah MPL atau Mozilla Public License. Lalu ada juga tidak ketinggalan yaitu the QPL atau Q Public License. Lalu yang terakhir adalah yang keempat adalah contoh open source software. Contoh open source software adalah PHP, MySQL, Linux, Apache Web Server, FetchMail, KeyDevelop, and Dev C++. Oke, pada slide berikutnya adalah macam-macam open source. Oke, yang pertama adalah browser gratis terbaik, lalu ada antivirus gratis terbaik, lalu ada Office gratis terbaik, yang keempat adalah editor gambar bitmap gratis terbaik, yang kelima adalah editor gambar vektor gratis terbaik, yang keenam adalah media player gratis terbaik, yang ketujuh adalah audio editor gratis terbaik, yang kedelapan adalah video editor gratis terbaik, yang kesembilan adalah FTP gratis terbaik, yang kesepuluh adalah program mail client gratis terbaik, yang 11 adalah program kompresi gratis terbaik, dan terakhir adalah program download accelerator terbaik. Oke, untuk yang pertama yaitu browser gratis terbaik baik di Windows maupun di Linux, pilihan jatuh kepada Mozilla Firefox. Yang kedua adalah antivirus gratis terbaik.
pilihan antivirus gratis terbaik untuk Windows adalah Avira Antivirus. Sedangkan untuk Linux adalah Fprot Antivirus atau Avast atau Linux Home Edition. Oke, untuk yang ketiga adalah Office gratis terbaik. Untuk Office gratis terbaik, pilihan jatuh kepada OpenOffice.org. Fungsinya mirip seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, tapi yang ini gratis dan open source. Oke, yang keempat adalah editor gambar bitmap gratis terbaik. Software pengelola gambar bitmap yang terbaik dan gratis adalah GMIP, yang bisa di-download di Windows atau Linux. Yang kelima adalah editor gambar vektor gratis terbaik. Software ini vektor editor yang terbaik dan gratis adalah Inkscape. Yang keenam adalah media player gratis terbaik. Untuk software media player gratis terbaik di Windows adalah Winamp. Untuk Linux, media player terbaik adalah GXbox. Ketujuh adalah audio editor gratis terbaik. Untuk software audio editor gratis terbaik di Windows dan Linux adalah Audacity yang bisa dijalankan di Windows atau di Linux. Oke, yang berikutnya adalah video editor gratis terbaik. Untuk video editor gratis terbaik jatuh kepada Evidemux yang bisa dijalankan di Windows atau Linux. Oke, yang ke-8. Berikutnya adalah FTP gratis terbaik. Program FTP yang open source adalah FileZilla. Berikutnya yang ke-10 adalah program mail client gratis terbaik. Di lingkungan Windows, program mail client terbaik yang gratis adalah Mozilla Thunderbird. Di Linux, program mail client gratis terbaik adalah Evolution. Oke, yang 11 adalah program kompresi gratis terbaik. Di Windows, program kompresi gratis terbaik adalah 7-zip, sedangkan di Linux, program kompresi yang terbaik adalah P7zip atau pzip. Yang terakhir adalah program download accelerator gratis terbaik. Di Windows, program download accelerator terbaik dengan lisensi GPL adalah Free Download Manager. Di Linux, program download accelerator terbaik dengan lisensi GPL adalah Quick Downloader. Oke, berikutnya yang ke-8 yaitu yang ke-6 adalah aspek hukum lisensi open source. Yaitu di sini ada dari sudut pandang hukum dan juga undang-undang lisensi open source. Oke, yang pertama adalah penggunaan software open source terjamin legalitasnya karena lisensi publik menyatakan bahwa software ini bebas digunakan dan digandakan. Penggunaan software ini tidak akan dipusingkan oleh masalah lisensi. Menggunakan software ini tidak berlisensi adalah melanggar hukum dengan ancaman denda atau penjara. Jadi penggunaan software yang tidak berlisensi adalah melanggar hukum dengan ancaman denda atau penjara. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak atas kekayaan intelektual mengatur apa yang dinamakan pelanggaran terhadap pengguna akhir. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang itu menyebut bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta, maka akan dipidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Baik, demikian materi beserta submateri yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.